Beberapa tahun kemudian, setelah si pemuda ini meninggal, ternyata kebenaran pun terkuak bahwasanya aktor di balik kematian-kematian misterius itu adalah si Mbah Dukun tersebut, teman-teman. Mbah Dukun itu pun mendapatkan karma dan juga azab yang sangat-sangat pedih, di mana dia itu meninggal dalam keadaan yang tidak wajar, teman-teman. Halo teman, terima kasih udah klik video ini. Kali ini kita akan cerita tentang tipu daya seorang dukun dalam mencari tumbal untuk pesugihan yang dia lakukan ya. Cerita diawali di sebuah pemakaman umum, tepatnya ada satu keluarga yang sudah kehilangan seorang bayi. Tepatnya bayi ini meninggal, teman-teman. Dikuburlah bayi itu di pemakaman umum tersebut. Dan beberapa saat kemudian, setelah prosesi pemakamannya ini berhasil selesai, para keluarga ini pun beranjak meninggalkan makam si bayi kecil tersebut. Terlihat dari kejauhan, ada seorang pria yang memakai pakaian serba hitam, pakai ikat kepala hitam, baju hitam, dan juga ada tasbih-tasbih yang dia kalungkan di lehernya, teman-teman. Perlahan si pria ini tuh mulai mendekati si makam bayi tersebut. Truk berjalan gitu. Sampailah dia di makam si bayi ini dan melihat makam tersebut dan juga berkata di dalam hatinya, kalau saya lihat-lihat ini sekitar 6 harian lagi saya bisa kesini, kata si pria tersebut. Diketahui pria ini adalah seorang tetua di kampung tersebut atau orang sakti yang ada di kampung tersebut, teman-teman. 6 hari pun berlalu, si pria ini tuh datang lagi ke makam tersebut sambil membawa peralatan untuk menggali seperti cangkul dan juga lain sebagainya. Sampailah si pria ini ke makam tersebut dan digalilah makam tersebut, teman-teman. Krut. 1 jam kemudian dia tuh sudah mencapai dasar dari makam tersebut. Diambillah sebuah balok kayu sebagai penutup, diambil, dibuka gitu. Dan dikeluarkan si bayi tersebut yang masih dalam bungkusan kain kafan. Dikeluarkan. Dan si pria ini tuh langsung menusuk-nusuk bayi ini. Dibuka dulu kain kafannya, langsung ditusuk-tusuk. Itu ditusuk-tusuk sampai semua organ dalam perut bayi ini tuh keluar, teman-teman. Ternyata si pria ini adalah seorang dukun yang sedang mempersakti ilmu hitamnya. Konon ketika dia sudah mengeluarkan organ dari bayi tersebut, dia itu bisa menyempurnakan ilmu hitam tersebut. Kita sebut saja si Mbah ini bernama Mbah Otoy. Ini bukan nama sebenarnya, sudah kita samarkan, teman-teman. Mbah Otoy ini adalah seorang dukun terkenal di daerah tersebut yang dikenal suka membantu warga sekitar, teman-teman. Dia juga tinggal di sebuah rumah yang sangat mewah gitu ya. Rumahnya bagus banget, kendaraannya juga sangat-sangat banyak, mulai dari motor, mobil-mobil mewah, dan juga uangnya itu tidak akan habis 7 turunan, saking kayanya si Mbah tersebut, teman-teman. Konon katanya uang yang dia miliki adalah uang yang diberikan oleh para orang-orang yang dia tolong, seperti para pasien-pasien yang datang ke si rumah si Mbah ini. Di suatu hari ada seorang pemuda yang datang ke rumah si Mbah ini. Datanglah si pria itu dengan wajah yang sangat-sangat sedih, murung, dan juga penuh keputusasaan. Masuklah si pria ini ke rumah si Mbah itu. Dibuka pintunya dan langsung masuk. Halo Mbah, kata si pria ini. Si Mbah pun langsung mempersilahkan duduk. Ayo silahkan duduk anak muda. Ada apa nih, kata si Mbah. Si pria ini pun berkata bahwasanya dia itu dalam keputusasaan karena ternyata dia itu sedang mengalami yang namanya kesulitan ekonomi. Bayangkan, 1 hari aja dia itu cuman makan 1 kali, itu pun dibagi sama istrinya. Si pria ini ngomong ke si Mbah bahwasanya dia itu ingin mengadakan yang namanya praktek pesugihan. Si Mbah pun mengiyakan dan juga dia itu langsung menyarankan si pria ini agar melakukan ritual-ritual yang diperintahkan oleh si Mbah. Dan akhirnya si pria ini tuh bersekutu dengan iblis karena bantuan si Mbah tersebut. Pulanglah si pria ini ke rumahnya dan beberapa bulan kemudian si pria ini mendadak menjadi orang yang sangat kaya raya. Rumahnya udah bagus, kendaraannya udah banyak, dan juga uangnya itu tuh sudah banyak banget. Pokoknya sudah menjadi orang terkaya di daerah tersebut. Tetapi anehnya
Di daerah komplek tersebut itu tuh setiap beberapa bulan sekali pasti ada orang yang meninggal, dan juga meninggalnya itu tuh tidak wajar teman-teman. Kebanyakan orang yang meninggal itu mulutnya mengeluarkan lidah kayak gini, matanya melotot seakan-akan mereka itu melihat sesuatu yang sangat mengerikan. Mungkin bagi sebagian orang ini tuh tidak menjadi sebuah hal yang aneh karena yang namanya juga orang meninggal gitu ya. Dan ini tuh dilihat oleh seorang kepala daerah yang disebut aja seperti RT RW di daerah tersebut, melihat hal ini tuh sangat ganjil karena kebanyakan warganya yang meninggal itu memiliki gejala-gejala yang sama gitu, yaitu mengeluarkan lidah dan juga melotot guys. Si bapak RT ini pun mendatangi rumah si mbah dukun tersebut dan juga menceritakan berbagai macam kejadian-kejadian mistis yang terjadi di kampung halamannya. Itu perihal tentang meninggalnya warga-warganya itu secara mendadak, dan juga mereka itu kebanyakan mengeluarkan lidah dan juga matanya melotot teman-teman, seperti orang yang sedang kaget melihat sesuatu yang mengerikan gitu ya. Si PRT ini pun menceritakan bahwasanya ada salah satu orang yang dia curigai melakukan praktek pesugihan. Dulu kata si Mbak RT ini, si pemuda itu tuh adalah orang yang sangat miskin, tetapi setelah beberapa bulan kemudian dia itu mendadak menjadi orang yang sangat kaya raya. Dan juga beberapa hari ke belakang ternyata si orang kaya yang Pak RT maksud ini, istrinya itu sudah meninggal, dan juga meninggalnya sangat tidak wajar, sama seperti warga-warga lainnya gitu. Matanya melotot dan juga mengeluarkan lidah kayak gitu teman-teman. Seketika si mbah dukun ini tuh pura-pura kaget gitu ya. Dia tuh pura-pura kaget. Apa katanya? Oh begitu ya. Si mbah dukun pun langsung bersemedi, dan setelah dia bersemedi dia pun mengobrol kepada Pak RT tersebut bahwasanya si pemuda itu tuh melakukan yang namanya pesugihan bersekutu dengan setan teman-teman. Si Pak RT ini pun kaget dan juga dia menanyakan, kalau begitu bah, berarti orang-orang yang meninggal di kompleks saya itu mati karena dijadikan tumbal oleh si pria ini, kata si Pak RT. Si mbah pun mengiyakan, iya betul sekali. Kamu harus mengusir pria itu, kata si mbah pun. Seketika itu juga PRT pun langsung pulang dari rumah si mbah dukun ini dan mengumpulkan semua warga untuk mengusir si pemuda tersebut teman-teman. Berkumpullah semua warga dan setelah itu mereka mendatangi rumah si pemuda ini. Didatangilah rumahnya dan dipaksa keluar si pemuda itu, diambil, diseret keluar, digebukin gitu. Digebukin sampai babak belur. Langsung juga rumahnya itu langsung dibakar oleh para warga. Seketika itu juga dibakar rumahnya. Si pemuda ini juga diusir dalam keadaan bonyok teman-teman. Tetapi beberapa hari kemudian ternyata si pemuda ini tuh meninggal, dan juga meninggalnya itu tuh tidak wajar teman-teman. Sama seperti orang-orang yang meninggal pada hari-hari sebelumnya. Itu matanya melotot dan juga mengeluarkan lidah gitu. Usut punya usut, ternyata hal-hal yang mengenaskan tersebut itu tuh terjadi karena perbuatan si mbah dukun yang jahat tadi teman-teman. Dia menjadikan si pemuda ini sebagai kedok agar si mbah dukun ini bisa lancar menjalankan praktek pesugihan tanpa ada yang mencurigainya teman-teman. Dia menjadikan si pemuda itu sebagai kambing hitam teman-teman. Tetapi sayangnya para warga ini tuh belum mengetahui kebenaran yang berada di balik rahasia besar itu. Beberapa tahun kemudian setelah si pemuda ini meninggal, ternyata kebenaran pun terkuak bahwasanya aktor di balik kematian-kematian misterius itu adalah si mbah dukun tersebut teman-teman. Mbah dukun itu pun mendapatkan karma dan juga azab yang sangat-sangat pedih, di mana dia itu meninggal dalam keadaan yang tidak wajar teman-teman. Dia itu meninggal dalam keadaan tidak wajar karena sudah melakukan persekutuan dengan iblis dan juga sudah menumbalkan berbagai macam orang yang berada di sekitarnya. Wow, sangat mengerikan ya. Terima kasih yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. See you.